Masih lanjut soal IPL. Kalau laga-laga penting kayaknya cuma City lawan Chelsea, MU, Arsenal, Liverpool relatif lawannya harusnya di atas kertas lebih mudah, walaupun apapun bisa terjadi dalam Premier League. Kejutan-kejutan kecil yang membuat poin bisa berubah, klasemen bisa berubah, akan membuat fans sakit hati. Kita ngomongin yang lain dulu. Ada MU yang lagi sibuk nyari direktur olahraga bernama Dean Ashworth yang katanya menjadi target utama mungkin di saat beberapa alternatif lain. Seberapa bagus sih Dean Ashworth ini, karena track recordnya kan dulu dua persinggahan terakhirnya yaitu di Brighton. MU terus berburu Dirtek demi United Emas 2024. Anjing udah kayak ini ya. Kita juga butuh Dirtek sebenarnya ya. Mungkin Indonesia juga bisa rebutan sama MU. Sorry. Nggak usah bahas Timnas Indonesia maksudnya. Gila, Panji makin kesini makin ini. Timnas Indonesia butuh Dirtek. Kan katanya lagi nyari antara Eropa, Jepang, atau siapalah itu yang dicari-cari. Karena kita nggak tahu sekarang Dirtek kita sebenarnya. Rangnick kata gue Indonesia perlu. Rangnick. Aduh, jangan dong. Nanti kayak MU kemarin. Tapi yang jelas ini Dean Ashworth ini 2 pertandingan terakhirnya di Brighton dan juga Newcastle. Brighton kan katanya bisa mendatangkan beberapa pemain yang tadinya sangat murah dan antah berantah kayak McAllister di Argentina, Mitoma dari Jepang, Caicedo yang bisa berharga mahal sekarang, dan juga di Newcastle yang menurut gue masih so-so lah, karena dia belum bisa menghasilkan banyak pemain yang bisa dijual mahal, tapi justru membeli pemain yang cukup mahal tapi sejauh ini beberapa bisa kontribusi ya, kayak si Botman, kayak si Gordon, Tonali, walaupun Tonali baru di awal musim doang ya, tapi kegoblokan dia masih aja. dibilang so-so lah kalau Tonali karena belum terbukti. Isak mungkin juga, tapi itu kan levelnya baru tim kecil gitu, tim mediocre ke bawah yang secara pressure belum begitu banyak dan secara komersil nggak menjual. Sementara MU kita tahu sendiri di masa lalu selalu mencari pemain yang komersil, tuntutannya ada pemain dengan high profile. Apakah dia bisa menyesuaikan dengan gaya dan kulturnya MU di? Sebenarnya poinnya udah jelasin sama Panji tadi bahwa MU itu selalu mengincar pemain terbaik di setiap eranya. MU tuh nggak, yang gue tahu MU tuh sejarahnya nggak pernah ngincar pemain yang mediocre. Ada BB. Ya itu kan bukan incaran, cuma kayak ya elah ngabis-ngabisin duit aja ini mah, biar tahun depan ditambahin. BB anjir dibeli. Jadi selalu nama dari zaman Dennis Lowe itu selalu pemain-pemain yang selalu pemain topnya gitu, top notch player. Dan pada akhirnya sekian abad MU sadar bahwa mereka perlu sporting director. Ini akan menjadi sporting director pertama di MU. Karena Ferguson segitu lamanya di MU, dia percaya dengan CEO-nya, si David Gill. Abis itu Kenyon juga sempat ada. Yes, Peter Kenyon juga. Itu juga pernah di Chelsea juga kan, Peter Kenyon. Nah, pada akhirnya bahwa perlu seorang sporting director yang bisa mentranslate keinginan manajer, bisa memimpin kumpulan chief of scouting juga. Nah, itu yang mungkin sekarang pelan-pelan lagi diberesin sama Ineos. That's why gue bilang bahwa Ineos ini melakukan hal yang dilakukan oleh Tony Stark di Avengers. Dia ngumpulin orang-orang terbaik di dunia sepak bola. Jean-Claude Blanc, terus juga Sir David Brailsford, terakhir si Dan Ainsworth, ini juga orang-orang terbaik di sepak bola untuk kembali mengembalikan marwah Manchester United. Kalau sampai nggak balik juga sih ya udah bubarin aja nih tim. Karena emang yang pelan-pelan lagi dibangun sama Ineos ini benar-benar orang terbaik. Dan Ainsworth sendiri saat nanti didatangkan sama MU ini lagi bermasalah, Ji. Kenapa? Newcastle pengen adanya gardening leave. Apa itu gardening leave? Waktu dia datangkan dari si Brighton ke Newcastle itu nggak langsung kerja. Tapi butuh waktu untuk lu stay dulu, jangan kerja dimanapun. Karena kerjaan sporting director itu lu nyimpen rahasia klub. Lu nyimpen dana keuangan klub. Jadi hal-hal yang sangat amat confidential itu dipegang sama orang itu. Jadi jangan sampai langsung kerja. Begitupun sekarang di Newcastle. Dia nggak boleh nanti begitu dipinang sama MU langsung kerja. Duit Arab lagi ya kan? Kalau MU kalau dia pengen langsung dibayar dibeli sama MU langsung kerja, MU harus keluar duit 100 juta. Oh bukan yang 6 juta itu ya? Kompensasi. Kalau yang 6 juta itu apa ya? Total sama image right apa segala macam. Karena sekarang ini nama si Ainsworth ini tiba-tiba bagus karena dia dibawa sama Sir David Brailsford itu waktu di akademi di U17 Inggris juara, terus dia dibawa ke bagian di FA untuk juga di sepeda juga di Olimpik 2012 di London. Artinya bahwa image dan CV-nya ini memang luar biasa banget dan dipengenin sama MU ya, makin juga gitu. Kalau 6 juta itu kalau emang mau kerja langsung sekarang gitu tanpa gardening leave. Waktu didatangkan dari Brighton pun ada gardening leave 3 juta doang. Waktu ke Newcastle. Cuman kalau MU yang pengen bisa sampai 100 juta. That's why gue bilang bahwa yes mungkin sekarang didatangkan tapi nggak langsung kerja.
kayak si yang dari City juga tuh. Omar Berada. Sekarang lagi garden leave juga karena MU refuse to bayar, nggak mau bayar. Jadi udah lu sekarang nganggur dulu, jangan langsung kerja di MU. Banyak orang-orang yang sedang diincar sama MU, cuman lagi sekarang tabrakannya dengan skema garden leave tadi. Jadi kalau seperti sehebat apa dia dibilang sebagai sporting director terbaik di dunia saat ini. Oh ya? Ya. Dari sisi apanya, Di? Bagaimana dia scoutingnya? Karena kan si sporting director ini kan bakal memimpin Department of Scouting sama Department of Academy. MU juga lagi ngincar Head of Academy yang baru. Jadi datangi Ineos ini bakal bikin staff MU yang lama bakal nggak tahu dipecat atau gimana karena bakal ada orang-orang baru yang mengisi spot-spot itu di MU. Ngerasa Ineos ini bahwa yang lama di MU ini nggak bener kerjanya. Jadi si Ineos dengan diberikan kepercayaan sebagai lu ngurus sepak bola dengan 25% ownership itu benar-benar dirapiin semua sama Ineos. Kelihatan bahwa MU ini banyak boroknya. Jadi benar-benar sama si Ineos nih, ya udah MU yang bener begini. Soal dana transfer itu urusannya si bos besar. Si Cliff atau dari si Glazer, tetap dana itu dari Glazer segitu. Oke, duitnya dari Glazer ya. Tapi ini kan jadinya akan ada tupoksi yang mungkin akan beririsan ya karena Berada juga katanya didatangkan dari City dengan segala macam CV-nya termasuk mendatangkan beberapa pemain yang sukses buat City. Nah, ini di antara Omar Berada, di antara si Dina Swatch sampai Ten Hag, gimana kinerja mekanisme mereka dalam mendatangkan seorang pemain? Siapa yang punya suara lebih kuat di antara pelatih, CEO dan juga direktur olahraga? Kalau untuk soal lebih kuat menurut gue di jajaran paling kuat antara Berada atau dan Answorth itu. Yang paling lemah siapa menurut gue Ten Hag. Dan itu bisa menyelamatkan United untuk kedepannya sekaligus menunjukkan sebenarnya secara struktural United ini kan ketinggalan banget dari tim-tim top 6 Liga Inggris lain yang menurut gue sangat-sangat jauh ketinggalannya. Dan kalau soal rekrutmen gue sih mengharapkan MU gak ketinggalan sama Chelsea, sorry. Dia beli pemain yang kemarin 17 lagi siapa tuh gue gak tahu. Ada baru dan berharga juga pemain-pemainnya. Tapi kalau untuk struktur pembelian menurut gue ya gitu, gue belum masih abu-abu juga soal struktur cara menekan rekrut pemain gimana antara si Berada harmonisasi dan juga mekanismenya karena ini kan belum tentu cocok juga, kita belum tahu nih sebagian tapi at least kalau yang bisa dapat gambaran ketika gue ngeliat beberapa dokumenter si Omar Berada bekerja di City, dia lebih fokus pada hal soal renewal kontrak segala macam dan itu dia teliti banget dari soal itu dan itu kan juga menyangkut soal keuangan klub ya dan juga kalau Omar Berada kan dia juga punya tagline kalau pemain udah nggak perform selama 2 tahun lu out. Itu udah gak ada garansi panjang bertahan banget lagi. tagline-nya anjing. Itu kalau diyel-yelin, kalau lu sudah gak ada 2 tahun lu akan ini 2 tahun lah. Ini waktu yang ditaruh sama si deadline yang ditaruh sama si Omar Berada dan menurut gue ini salah satu hal gak usah nunjukin soal siapa yang punya wewenang lebih tinggi tapi at least ini akan membantu United banget untuk kedepannya. Mungkin efeknya gak akan berasa dalam 1 tahun 2 tahun ke depan ya. Ini prospek jangka panjang tapi yang seperti gue bilang di bulan Oktober lalu ketika awal-awal Radcliffe ini mulai dapat lampu hijau untuk datang. Pembelian pertama United ini bukan soal pembelian utama yang paling bagus, bukan soal pemain siapa yang harus datang, tapi soal tim manajemen siapa yang bakal didatengin sama si Radcliffe. Dan menurut gue sekarang MU ini menuju ke arah yang sehat menurut gue. Dan untuk menuju sehat nggak langsung serta-merta lu langsung dapat kesuksesan secara instan. Lu tetap butuh waktu tapi at least arahnya udah benar. Itu menurut gue udah cukup puas lah ngeliat United strukturnya kayak begini. Nah, ini juga kita ngomongin sedikit dari soal MU ya. Lawan Luton ini kan juga akan ketemu di kandang Luton, which is katanya kalau di kandang Luton berbeda ketika Luton bermain di kandang orang, termasuk kayak Liverpool yang menjadi korban serinya. Tapi Luton yang sekarang kan juga ya lagi so-so lah, tapi MU-nya kan juga sekarang satu sisi lagi naik juga. Menurut lo ada chance untuk Luton bisa menahan MU dengan kondisi sekarang? Gue sebenarnya mau nambahin yang tadi tuh. Oh boleh sedikit boleh. Nggak, jadi gini. Lanjut ke sana. Soal Answorth, tadi kan gue juga udah baca-baca CV-nya. Oh ini orang oke juga nih. 2018 gue baca dia sempat udah mau dibajak sama MU sebenarnya waktu di Brighton kalau nggak salah. Sawah anjir. Bisa juga kapal kan dibajak. Bener. Jadi oke lah di Brighton dia majuin di Newcastle dia juga banyak datengin pemain yang yang masih hijau tapi akhirnya berprospek. Tapi terus kemudian kita balik lagi melihat strukturnya MU nih. Gue gini, kemungkinan dia sukses tetap 50-50. Kenapa? Karena kan tadi gue ngobrol sama Aldi juga ngasih pencerahan, ngasih pencerahan sebagai abang. Tunjuk. Jadi tugas dia kan ada 2 yang paling utama, direktur scouting sama untuk akademi. Kalau lu bicara scouting, masalahnya bukan di dia. Dia sebrilian apapun ketika dia datang ke pasar, market, harga udah pasti tinggi ke MU. Itu kan yang menjadi masalah selama ini kan. Nah kalau dia titik beratnya ke situ, menurut gua agak kecil kemungkinan dia memberikan perbedaan yang dibandingkan yang dulu. Karena selalu seperti itu pasti. MU datang mau tuyul, genderuwo, mau siapa lu datengin, begitu MU yang datang pasti harga naik. Itu masalahnya. Nah kalau dia memberatkan kepada yang akademi, mungkin akan lebih sukses. Karena tapi butuh waktu. Long term ya.
long term. Itu kalau menurut gua. Jadi nggak terlalu berpengaruh kalau untuk dia dijual beli pemain segala macam. Nah, terkait siapa yang paling berpengaruh di MU, agak lucu gini ya. Kalau setiap klub kan ada beda-beda ininya. Kayak di Chelsea kita bilang, oke lu mau punya direktur olahraga apa segala macam. Zaman dulu kan tetap Abramovich. Betul. Abramovich apa segala macam. Shevchenko datang kan. Iya. Mourinho. Sebenarnya menurut gue yang paling bener apa? Menurut gue tetap pelatih. Tapi tetap tentu ada kontrol dari direktur olahraga. Tentu ada faktor right image, keuangan, strategi klub. Tapi tetap yang menurut gue yang harusnya lebih kuat ini pelatih. Dalam hari ini Erik ten Hag. Tapi kan Erik ten Hag kan new kids on the block. Beda ketika kayak Ferguson dulu datang pertama kali di MU, dia ngebangun quote by quote, semua orang dengerin dia. Bahkan gue masih ingat di dalam sebuah kuliah umum di Irlandia, dia bilang I'm God in United. Artinya dia mau siapapun, dia mau gagal nggak ada yang berani. Kayak lu bilang tadi kan si Bebe lah atau Jemba segala macam tuh. Gagal ya orang oke lah, dari 20 lu gagal 2 wajar orang, dan kebetulan berhasil. Nah inilah yang menurut gua tantangannya. Lu mau bawa nama besar Ansor tuh, atau si Omar Berada atau siapapun, masalah struktur ini yang menurut gua akan jadi tantangan. Bisa nggak dia datang ke pemain kayak gini deh, kayak kemarin waktu dia beli Andre Isak atau mungkin Gordon ya, dia datang Alexander Isak sama Gordon. Kan yang datang Newcastle. Oke lah ya udah Newcastle uangnya segini, kita kasih segini. Nah kalau ketika nanti dia di MU kan beda pasti. Nah itu yang menurut gue yang jadi tantangan dia. Waktu datangin Newcastle itu kan ya 60 juta juga sebenarnya mahal, Mas. Mahal. Gordon 60 juta juga sebenarnya. Ya mungkin karena waktu itu gitu. mungkin Saudinya udah datang kan. Iya, Gitu. Jadi udah wah ada agak duit nih, naikin dikit mungkin. Nah apalagi MU yang memang dia udah spend paling banyak kalau nggak salah. Tapi mungkin harapannya dengan Answorth sekarang ya dia bisa membuat pemain ini tetap menarik di pasar gitu. Makanya, kan. Karena MU kan fokus utama MU itu 10 tahun terakhir nggak ada pemain yang jual dengan harga mahal, mungkin di atas 50 juta hampir nggak ada gitu ya. Jadi mungkin harapannya Pogba pun free ya? Ke Juve berapa Pogba? Free. Jadi secara bisnis tuh jalan gitu. Dapur tetap ngebul, nggak cuma beli pemain mahal tapi keluarnya juga ada menghasilkan. makanya gue juga bilang gitu. 50-50 itu kayak gitu nggak tahu. Cuman memang untuk beli mungkin agak tricky lah gitu. Sebenarnya bukan soal belinya sih, tapi soal proses negosiasinya Ji. Bahwa ya kita ingat lah kasus bahwa MU pernah hampir mendapatkan Anthony seharga 40 setengahnya lah ya. Iya gitu. Kan di proses nego gitu. Kalau waktu itu MU langsung deal ya dapat gitu kan 45, tapi nego dia mundur mencari pemain lain, Frankie De Jong waktu itu kasusnya kan. Jadi tiba-tiba hampir 100 juta. Bahwa itu kan proses yang harus dihadapin gitu. Gimana sekarang menjual si Greenwood, gimana lu menjual Sancho, itu kan bakal menjadi PR siapapun sporting director MU selanjutnya gitu. Banyak orang ketukar sama direktur football, sporting director itu cuma beda terms doang, tugasnya sama. Proses negosiasi, renewal, itu semua di sporting director. Manager hanya mendapatkan kayak semacam insight dari sporting director bahwa kalau kita perpanjang dia, kita kerugi plusnya ini, minusnya ini. Nah, selama ini Ten Hag, gue nggak tahu waktu di Ajax siapa, Van de Sar. Overmars juga. Gue bingung kenapa nggak itu yang didatangkan sama MU, bahwa lu udah lama kerja sama Ten Hag, kalau emang lu punya proyek sepanjang itu sama Ten Hag gitu, lu cari orang yang bisa memahami Ten Hag segitu maksimal. Kayak Edu Marteta aja kan. Kayak Edu Marteta. Kayak kena itu kan, kena ban yang gara-gara. Iya, kasus seksual. Overmars bisa kan, udah ngasih perpisahan juga kan sama Ajax. Itu yang karena setiap gua ngelihat pelatih hebat selalu ada seorang sporting director hebat di belakangnya. Buat gua contoh paling bagus ya Pep sama Ciki Begerstein di Barcelona, sekarang di City juga selalu kerja bareng gitu. Dan waktu ada Ciki Begerstein di City, ada juga Omar Berada di situ. Omar Berada. Jadi nggak ada namanya bergesekan tugas, pasti ada hal-hal yang emang dikerjakan bareng. Dan buat gua MU tahun depan manajemennya bakal diisi orang-orang terbaik di dunia sepak bola. Jadi please nggak ada excuse buat MU nggak sukses tahun depan.